Adegan awal di film Bobo Boy The Movie ini, kita langsung disuguhkan dengan adegan kejar-kejaran yang intens antara pesawat angkasa tank kotak pimpinan Borara dan Power Spera Klam Kabot. Di sini, tujuan dari tank kotak adalah untuk mendapatkan kuasa teleportasi milik Klam Kabot, guna mempermudah tank kotak menjajah berbagai planet di galaksi. Klam Kabot pada akhirnya berhasil ditangkap oleh Borara dan geng. Di tengah keputusasaannya, Klam Kabot memindai lingkup kuasa lain di dekatnya dan menemukan satu, yaitu di bumi. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Klam Kabot berhasil melarikan diri dengan kuasa teleportasinya dan tiba di bumi dengan membawa beberapa di sekitarnya berupa sebuah pulau. Hal ini membuat Borara geram dan berencana melacak keberadaan dari Klam Kabot. Di bumi, Bobo Boy sedang merencanakan camping bersama teman-temannya. Namun di tengah perjalanan menuju tempat camping, Bobo Boy dihadapkan dengan sebuah perampokan yang dilakukan oleh geng RDB. Dan di situ pasti ada reporter andalan kita, yaitu Raffi J. Jambul, dengan jargon andalan, "Di mana ada bahaya, di situ ada saya." Di mana ada bahaya, di situ ada saya. Bobo Boy pun akhirnya ikut untuk menghentikan perampokan tersebut bersama polisi, meninggalkan Ocobot sendirian. Sayangnya, Bobo Boy diganggu oleh Adudu dan Prop. Tapi dengan mudah, Bobo Boy berpecah tiga yang membuatnya bisa mengatasinya. Dan para perampok pun berhasil dihentikan. Setelah itu, Bobo Boy pergi ke kedai Toaba, yang mana beberapa orang di situ tengah membicarakan tentang pulau yang tiba-tiba muncul di dekat Pulau Rintis. Tiba-tiba, Bobo Boy baru ingat bahwa ia memiliki janji dengan teman-temannya untuk camping. Dan dengan terburu-buru, Bobo Boy menghampirinya. Namun, Ocobot dan teman-temannya sudah terlanjur kecewa dengan Bobo Boy yang sering lupa dengan janjinya. Yang penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena Bobo Boy sering berpecah. Di saat Bobo Boy tengah bersedih, tak sengaja Papa Sula lewat dan menyarankan Bobo Boy untuk menebus kesalahannya dengan mengajak teman-teman serta Ocobot untuk mancing cumi bersama Papa Sula. Di luar angkasa, Borara akhirnya berhasil melacak keberadaan Klam Kabot. Tapi sinyal Power Speranya berbeda dengan milik Klam Kabot. Hal ini disadari oleh Adudu, yang mana Adudu berniat bergabung dengan geng tank kotak. Keesokan harinya, Bobo Boy mengajak teman-temannya untuk pergi memancing cumi sebagai permintaan maaf karena sering lupa janji. Tapi teman-temannya malah tidak tertarik dengan ajakan tersebut. Di tengah perbincangan itu, Borara dan geng yang beranggotakan Yoyoho, Gaganas, Kikita, dan Chichiko si tukang bersih-bersih tiba di dekat Pulau Rintis bersamaan dengan Adudu yang memperkenalkan mereka. Borara berniat mengambil Ocobot guna melacak keberadaan Klam Kabot. Bobo Boy dan teman-temannya tidak tinggal diam dan terjadilah pertarungan mereka dan Gaganas. Namun Bobo Boy dan teman-temannya berhasil dikalahkan dengan mudah dan Ocobot berhasil dibawa oleh Borara dan geng, termasuk Adudu yang sekarang masuk tank kotak. Walau bisa dibilang masih magang lah ya hitungannya. Terdapat scene komedi di sini saat Feng terlambat datang saat teman-temannya udah kenok semua. Tidur apa lagi? Kata nak pergi jalan. Di saat genting seperti ini, Bobo Boy mendatangi Papa Sula untuk meminta bantuan mencari lokasi Ocobot, yang mana Ocobot dibawa ke Pulau Terapung yang teleport bersama Klam Kabot beberapa hari yang lalu. Di sini, Bobo Boy, Gopal, Feng, Ying, Yaya, dan Papa Sula pergi mencari Ocobot menggunakan sebuah perahu. Borara mendeteksi jika mereka sedang dikejar dan memerintahkan Adudu dan Prop turun tangan, dan mereka diberi sebuah cumi kecil, yang mana jika terkena air, cumi tersebut menjadi raksasa, guna menahan Bobo Boy dan teman-temannya sampai di tempat Borara. Dengan susah payah, Bobo Boy yang serangannya dikombin dengan Fine berhasil mengalahkan cumi raksasa tersebut, yang sebagai finishing, Gopal mengubah cumi tersebut jadi makanan. Singkat cerita, Bobo Boy tiba di Pulau Terapung dan memutuskan berkemah sementara di sana. Oh ya, di sini Adudu dan Prop ditahan oleh Bobo Boy dan teman-temannya. Di tengah malam, Ocobot digunakan Borara untuk mencari Klam Kabot. Dan saat bertemu, Klam Kabot berhasil menghancurkan alat pelacak di Ocobot, yang membuat Borara marah dan meluarkan senjata baru. Apakah itu? Tetap stay nonton ya bro. Saat Bobo Boy terlalap, Bobo Boy tiba-tiba dihubungi oleh Ocobot dan memberitahu keberadaannya. Tanpa pikir panjang, Bobo Boy segera ke sana bersama teman-temannya, tanpa Papa Sula, Adudu, dan Prop karena susah dibangunin.
Di saat bertemu dengan Ochobot, Boboiboy kaget dan menyerang Klam Kabot karena sedang melakukan sesuatu terhadap Ochobot. Namun setelah berdebat dan memberitahu tujuan Klam Kabot, yang diketahui bahwa baru saja Klam Kabot melakukan transfer kekuatan kepada Ochobot, Boboiboy jadi sedikit tenang. Tiba-tiba Borara dan geng datang hingga membuat Boboiboy, Klam Kabot dan teman-temannya harus melarikan diri. Di tempat lain, Papa Sola terbangun dan melihat Adudu dan Prop mencoba melarikan diri. Tapi mereka tiba-tiba dikejutkan oleh seekor hiu berkaki yang merupakan senjata yang dilepaskan Borara beberapa waktu lalu. Dan diketahui hiu ini bernama Jirek. Balik lagi ke Boboiboy yang di tengah pertarungan sengit dengan Borara guna mempertahankan Klam Kabot. Namun sia-sia, Klam Kabot berhasil ditangkap oleh Borara dan geng. Di sisi lain, Papa Sola, Prop, Adudu sedang dikejar oleh Jirek hingga mereka hampir terjatuh di sebuah jurang. Tapi Papa Sola malah menyelamatkan Jirek dan membuat Jirek menjadi jinak. Saat mereka berhasil selamat dari jurang, Adudu malah menyesatkan Papa Sola dan berakhir di kapal angkasa milik Borara, dan mereka pun ditawan di sana. Borara dan geng pergi ke sebuah planet dan di situ Borara akan mengambil kuasa teleportasi Klam Kabot. Namun tanpa disangka, ternyata kuasa tersebut berhasil ditransfer ke Ochobot pada waktu sebelumnya. Hal ini membuat Borara marah. Adegan pindah ke tempat Boboiboy, di mana Ochobot menyusuri sebuah tempat gelap dan sampailah mereka di laboratorium Power Spera. Dan di situ Ochobot melakukan upgrade dan menceritakan semuanya ke Boboiboy dan teman-temannya. Karena Ochobot mendapatkan kuasa teleportasi yang mengharuskannya pergi meninggalkan Boboiboy dan teman-teman untuk melindungi kuasa tersebut. Hal ini membuat Boboiboy bersedih. Di tengah kesedihan tersebut, Borara menghubungi Boboiboy untuk menyerahkan Ochobot. Kalau tidak, Papa Sola serta Adudu akan jadi korban. Dengan gentle, Boboiboy dan teman-temannya pergi ke planet itu dengan kuasa teleportasi. Dengan hati-hati, saat Boboiboy tengah berunding dengan Borara, Feng meletakkan kuasa bayang ke Sandra dan Ochobot melakukan teleportasi untuk menyelamatkan mereka. Akan tetapi, hal tersebut berhasil digagalkan oleh Kikita. Dan akhirnya, Borara berhasil menyerap kuasa teleportasi Ochobot dan menjadi lebih kuat. Hal ini membuat Boboiboy marah dan terjadilah pertarungan sengit antara Boboiboy dan Borara. Sementara Feng, Gopal, Ying, dan Yaya menghadapi Gaganas yang mengeluarkan mode terkuatnya. Gopal, Ying, Yaya, dan Feng terdesak. Sementara Boboiboy berhasil ditombangkan oleh Borara. Dan Borara pun menghancurkan Ochobot berkeping-keping, tapi malah mentransfer kekuatan ke Boboiboy dan teman-temannya. Boboiboy dengan kuasa barunya dapat berpecah menjadi 5 dan mencapai tahap kedua dari api dan air, yaitu Blaze dan Ice. Di tempat lain, Gopal, Ying, dan Yaya berhasil mengalahkan Gaganas dengan kuasa upgrade-nya. Untuk Boboiboy sendiri bisa memojokkan Borara, namun masih bisa melarikan diri, yang dicegat oleh Feng yang juga mendapatkan kuasa upgrade. Namun Borara berhasil lolos dengan kuasa teleportasi. Tak disangka, Borara malah kembali ke tempat semula setelah alatnya disabotase oleh Adudu dan Papa Sola yang berhasil lolos dari penjagaan Yoyoho dan Kikita. Dan kita masuk ke puncak pertarungan, yang dimana Boboiboy bisa melakukan pecah 7 dengan 2 tambahan elemental baru, yaitu Duri dan Solar. Dan terjadilah pertarungan combo ke-7 elemental tersebut hingga Borara berhasil dikalahkan. Singkat cerita, Ochobot ternyata masih hidup karena Klam Kabot mentransfer kekuatan terakhirnya untuk Ochobot. Karena sudah merasa yakin Boboiboy bisa melindungi Ochobot dan kuasa teleportasinya, Boboiboy dan teman-temannya pun kembali ke bumi dengan selamat. Dan begitulah kira-kira seluruh alur cerita Boboiboy in the movie. Oh iya, sampai lupa, di akhir cerita terdapat sebuah plot twist di mana Chichiko yang berperan sebagai tukang bersih-bersih di kapal angkasa Borara merupakan seorang kapten yang menyamar, dan dialah yang membantu Papa Sola dan Adudu meloloskan diri dari Yoyoho dan Kikita hingga dapat mensabotase alat milik Borara. Anggota tank kotak pun akhirnya dibawa ke penjara oleh Chichiko yang memperkenalkan dirinya sebagai Commander Kokochi. Hal-hal ikonik di Boboiboy yang mulai hilang. Nggak tahu kenapa ya, kata-kata ini mulai hilang di Boboiboy Galaxy. Tapi pada awal debutnya, Kapten Kaiso diperkenalkan sebagai musuh Power Spera yang jadi villain utama di film Boboiboy
Power Spera yang jadi villain utama di Popoboy Galaxy Gentar.